I was an extreme overthinker. Dulu Sherly adalah seorang yang overthinking dan bisa dibilang ekstrim. Memikirkan sesuatu terlalu berlebihan, merasa diri adalah the center of attention, butuh untuk diperhatikan. I was trying to control something out of my control. Sherly berusaha untuk mengontrol sesuatu di luar dari apa yang bisa Sherly kontrol. Having a very high expectation on something, punya ekspektasi yang lumayan tinggi, bahkan bisa dibilang tinggi, and definitely I was sick. Sakitnya itu bukan hanya di luar secara fisik, tapi itu juga di dalam, secara mental dan psikis. Dan per 2 tahun yang lalu, Sherly mencoba menerapkan sedikit prinsip stoikisme, dan pelan tapi pasti, itu mengubah Sherly secara internal, dan efeknya, tonton video ini sampai habis. Hai, Assalamualaikum semuanya. Masih bersama Sherly dalam program Ada Apa? Video kali ini agak sedikit personal teman-teman, karena berkaitan dengan masa lalu Sherly dan perubahan yang Sherly alami selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Previously, I was an overthinker. Dulu Sherly adalah seorang overthinker. Tanpa disadari, I would love to be the center of attention. Dan itu yang akhirnya mendorong Sherly untuk melakukan pencapaian-pencapaian yang mau nggak mau itu sangat memupuk jiwa kompetitif Sherly. Well, di satu sisi ini mungkin baik, apalagi untuk teman-teman yang berlatar belakang dan berasal dari daerah yang notabene-nya, pertama, kualitas pendidikan nggak sama dengan yang ada di kota. Kedua, akses informasi juga berbeda. Yang ketiga, disparitas ekonomi juga tinggi banget. Dan yang keempat, otomatis option atau pilihan-pilihan yang bisa dibuat juga sangat terbatas. Nah, teman-teman, memiliki jiwa kompetitif dengan starting point yang kayak begini bisa jadi baik. Karena kita nggak membangun penjara atas diri sendiri. Atas starting point yang memang dari awal kita nggak bisa pilih dan memang berbeda. Tapi di sisi lain, I realize that the mindset dan jiwa kompetitif ini bakal jadi bumerang saat tidak diimbangi dengan perspektif yang wise atau bijak. Yang ini berbanding lurus dengan enough atau ngerasa cukup, erat kaitannya dengan bersyukur dan berdamai dengan 3 hal. Yang pertama adalah the present, apa yang sedang dijalani sekarang. Yang kedua adalah the past, masa lalu, apa yang udah terjadi dan gak akan pernah bisa kita ubah. Yang ketiga the future, kita mampu mengatur ekspektasi kita untuk masa depan. Kita lebih siap untuk apa yang akan terjadi, seburuk dan sejelek apapun itu. Nah, 3 hal ini yang menurut Sherly menjadi sentral dari stoikisme yang selama 2 tahun belakangan ini Sherly coba terapkan ke diri sendiri. Dan it really has changed me a lot. Kalau teman-teman Sherly yang dulu mungkin menilai bahwa Sherly ini adalah orang yang punya a very high standard of something. Achievement atau pencapaian, nilai atau ranking di sekolah dan IPK saat kuliah. Posisi di organisasi misalnya, karir, percintaan, project, kolaborasi, dan lain-lain. Tapi kalau Sherly yang sekarang lebih, ya udahlah apa yang bisa saya lakukan, impact-nya seperti apa, hal terbaik apa yang masih bisa kita upayakan untuk memperbaiki keadaan jika itu tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Menerima bahwa yang terjadi memang adalah yang terbaik untuk kita berdasarkan kesiapan kita. Dan ya udah, memang udah begitu jalannya. Cause a lot of things we cannot control in this life and in this social relationship. Karena semakin kesini semakin banyak teman-teman yang nanya lewat DM Instagram dan email tentang bagaimana dealing dengan diri sendiri dan keluar dari masalah mental yang sering muncul akhir-akhir ini yang mau gak mau menjadi sosial dilema atas perkembangan teknologi dan informasi. Kita jadi gampang membandingkan diri dengan orang, ekspektasi yang terlalu tinggi, ngerasa insecure, overthinking, dan segudang masalah mental lainnya yang I would like to say that I have been there in that particular condition. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat video ini dan nge-hold beberapa video Ada Apa yang harusnya tayang dalam minggu ini. Semoga video ini bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk tadi berdasarkan apa yang Sherly tahu dan prinsip-prinsip stoikisme yang sudah Sherly jalani selama 2 tahun belakangan ini. Teman-teman, Sherly disclaimer dulu bahwa Sherly tidak menjadikan stoikisme sebagai aliran keyakinan atau kepercayaan. Dan stoikisme itu sendiri memang bukan agama, melainkan beberapa sudut pandang yang bisa kita gunakan dalam merespon apa yang terjadi di sekitar kita.
Stoikisme itu sendiri sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi, yang diperkenalkan oleh seorang filsuf bernama Zeno dari Citium Yunani. Berikutnya, ada banyak filsuf yang mengembangkan filosofi Stoikisme ini, seperti Epictetus, Seneca, sampai Marcus Aurelius. Nah, semakin kesini teman-teman, dasar-dasar dari Stoikisme ini mulai banyak dipopulerkan juga oleh lembaga dan institusi pendidikan. Stanford Encyclopedia of Philosophy misalnya, mengartikan bahwa Stoikisme adalah filosofi hidup di mana segala sesuatu dianggap netral, sehingga yang menentukan baik, buruk, berguna atau tidak berguna, positif atau negatifnya itu adalah pikiran manusia itu sendiri. Well, dari pengertiannya aja udah kelihatan bahwa Stoikisme ini memang bukan agama, melainkan sudut pandang. Beda hanya dengan agama yang sifatnya sangat mengatur semua hal dalam hidup. Diksi agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Dengan kata lain, agama adalah tidak kacau alias teratur. Makanya wajar kalau agama sifatnya mengatur dan menjadi the way of life. Isinya berupa aturan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang tidak baik, kabar buruk, kisah penuh hikmah, yang itu semua bisa menjadi dasar kita dalam berpikir dan mengambil keputusan. Nah, agama bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan dan nilai kita saat mengambil keputusan dan respon atas sesuatu yang terjadi di luar kita. Namun tetap itu adalah hasil dari kita mengelola informasi, and it's all about mindset. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, dan itu keluar menjadi action, menjadi sikap, menjadi respon. Dari sini prinsip Stoikisme itu baru bisa masuk. Saya sendiri mendapati bahwa sebenarnya prinsip dasar Stoikisme ini nggak ada yang bertentangan dengan agama manapun, termasuk dalam hal ini Shirley yang menganut agama Islam. Karena dalam Islam pun kita diajarkan, pertama, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang menjadi kontrol kita, atas apa yang kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan terhadap kita. Kita mengenal istilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Posisinya kita yang menyesuaikan. Kita sebagai kepala negara misalnya, bertanggung jawab atas rakyatnya. Kita sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang dipimpinnya. Sebagai istri, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas rumah tangga dan anak-anak kita. Dan sebagai individu, partikel terkecil peradaban, kita dimintai pertanggungjawaban atas 3 hal. Pertama pikiran, kedua hati atau emosi kita, dan yang ketiga respon atau pilihan sikap kita atas apa yang terjadi di sekitar kita. Dengan kata lain, alasan pertama kenapa Stoikisme ini menarik adalah terlepas apakah kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di mana, kondisi sosial ekonomi kita seperti apa, maka kita harus mampu mengontrol apa yang menjadi tanggung jawab kita. Di level terkecilnya adalah individu, di level tertingginya, silakan teman-teman isi sendiri. Karena amanah dan tanggung jawab apa yang sekarang sedang teman-teman lakoni tentu berbeda-beda. Yang kedua, kita hanya akan dicoba sesuai batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, kalau kita udah berusaha maksimal, dan pada akhirnya ini tentang kejujuran. Apakah memang usaha kita sudah maksimal, dan doanya juga udah maksimal, ternyata hasilnya nggak sesuai, maka ya udah nggak apa-apa. Jangan-jangan memang kapasitas dan kemampuan kita memang belum layak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita targetkan. Justru gagal dan ketidakberhasilan itu adalah proses kita untuk belajar, untuk tahu kesalahan, dan again, ini tentang bagaimana kita merespon ketidakberhasilan, atau ujian, atau cobaan, atau apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita tadi. Ujian dan cobaannya adalah netral, namun bagaimana kita menanggapinya yang akan membuat kita layak untuk naik kelas atau enggak. Dan yang ketiga, nasib dan kondisi kita nggak akan ujuk-ujuk berubah kalau kita tidak mengupayakannya. Artinya, masa depan itu nggak pasti teman-teman. Namun cara terbaik untuk memprediksinya adalah ya buat itu dari sekarang. Lakukan dan upayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Fokus pada proses, maka hasil akan mendatangi kita. Apapun hasilnya, mau itu jelek, mau itu baik, we are ready to face it. Kita siap untuk menghadapinya. Karena nggak ada ekspektasi berlebihan di awal, bahwa itu harus sedemikian sesuai dengan rencana kita. Well, kita nggak bisa menuhankan rencana. Banyak hal yang terjadi di luar kemampuan kita.
Namun, konsep living in the moment, berusaha maksimal pada hal-hal yang berada dalam kemampuan dan kontrol kita, adalah cara kita untuk create the future, apapun kondisinya. Do the best, prepare for the worst. Lakukan yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk akan membuat kita nggak kaget dengan apa yang terjadi dan kita temui saat prosesnya. Lewat video ini, saya pengen berbagi 3 prinsip stoikisme yang udah saya lakukan dalam 2 tahun ini, and at least it works on me. Ini cocok dengan Sherly. Prinsip yang pertama adalah dikotomi kendali. Nah, kendali itu ada yang sifatnya eksternal, yang di dalam tanggung jawab dan kontrol kita, dan ada yang eksternal, yang di luar dari tanggung jawab dan di luar dari kontrol kita. Nah, apa aja yang masuk dalam internal dan apa aja yang masuk dalam eksternal, ini sangat disesuaikan pada posisi teman-teman dan amanah yang saat ini tengah teman-teman pegang. Apakah sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai pemimpin organisasi, owner dari sebuah usaha atau perusahaan misalnya, pejabat publik, public figure, dan seterusnya. Karena semua profesi ada tanggung jawabnya dan konsekuensinya masing-masing. Dan sekali lagi, itu adalah tentang pilihan. Contoh, misalnya seorang kepala negara. Maka yang menjadi internal kontrolnya adalah membuat kebijakan untuk rakyat, keamanan negaranya, kesejahteraan masyarakatnya, dan seterusnya. Karena atas dasar itulah dia dipilih, bener gak? Beda halnya dengan kepala keluarga, yang menjadi tanggung jawab dan kontrolnya adalah menafkahi keluarganya, mendidik anak-anaknya. Beda lagi dengan saat kita memimpin organisasi. Otomatis yang menjadi internal kontrol kita adalah aturan organisasi dan perusahaannya, memastikan anggota mendapatkan haknya, memberikan kesempatan untuk anggotanya bertumbuh, dan seterusnya. Nah, partikel terkecilnya adalah kita sebagai individu. Kita memimpin dan mengontrol internal kita, yaitu pikiran kita, emosi kita, respon kita, perkataan kita, pilihan-pilihan sikap kita, dan itu adalah hal-hal yang berada dalam kendali kita. Sedangkan eksternal adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Kalau di tingkat individu misalnya, apa kata orang, pandangan orang, perbuatan orang, dan lain-lain. Mampu melihat posisi kita ada di mana, ini menjadi penting teman-teman. Karena nggak mungkin kepala negara menutup mata atas apa yang dikatakan dan diharapkan oleh rakyatnya. Rasanya terlalu egois kalau ketua organisasi misalnya, hanya mau melihat apa yang pengen ia lihat dan hanya mau mengerti apa yang ia pahami. Nah, internal dan eksternal ini kan range-nya luas banget ya, skalanya gede banget. Tinggal teman-teman yang menentukan sekarang posisi teman-teman ada di level yang mana. Yang jelas, trying to focus on what we can control, not what we cannot control. Fokus pada hal yang bisa kita kontrol, yang sifatnya adalah internal, bukan sesuatu yang eksternal, yang di luar kontrol kita. Prinsip yang kedua adalah lakukan yang terbaik, namun bersiap untuk yang terburuk. Kita langsung aja ke contoh teman-teman. Misalnya gini, teman-teman mau naik jabatan di karir teman-teman, di perusahaan tempat teman-teman bekerja. Nah, kita coba lihat apa sebetulnya indikator yang biasanya digunakan oleh atasan atau perusahaan tempat kita bekerja untuk mempromosikan kenaikan jabatan. Kita berupaya nih untuk memenuhi semua syarat itu, mulai dari disiplin, persentase kehadiran, tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita selesaikan dengan baik, inisiatif yang baik. Namun kalau ternyata hasilnya bukan kita yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan itu, ya nggak masalah. Karena ada banyak hal yang mempengaruhi keputusan si atasan tadi. Kita nggak akan stres, kita nggak akan overthinking berlebihan. Mungkin sedih, iya. Namun sedih dan kecewa toh adalah emosi yang sifatnya netral. Bukankah kita yang selama ini mengasosiasikan sedih dan kecewa itu menjadi sesuatu yang negatif? Padahal sedih, kecewa, marah, senang itu adalah emosi yang kita semua manusia pasti akan melewatinya. Aku emosi tersebut dan segera alirkan atau konversikan itu menjadi driven energy. Maka justru kita akan banyak belajar dari emosi tersebut. Contoh lain, misalnya teman-teman pengen dapat beasiswa. Semua persyaratan beasiswa udah teman-teman penuhi dengan baik, mulai dari nilai TOEFL atau IELTS, surat rekomendasi, nilai IPK, pengalaman organisasi, motivation letter, dan seterusnya. Kemudian teman-teman daftar. Nah, setelah semua berkas diupayakan maksimal, doa maksimal, udah beri ruang 50-50, bisa lulus dan bisa enggak.
Karena judge yang akan menilai berkas teman-teman kan adalah manusia. Dan selalu ada human error. Yang ini udah di luar kemampuan dan kontrol kita. Bener nggak? Sehingga hasilnya kita lulus, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kita nggak ngerasa stres berlebihan. 3 alasannya. Pertama, kita nggak menyesal karena sudah berupaya maksimal. Kedua, itu justru memberi kita pengalaman dan pembelajaran. Ketiga, dari awal kita udah mempersiapkan kemungkinan terburuknya, yaitu kita nggak lulus. So that's why, do the best and prepare for the worst. Lakukan yang terbaik dan bersiap untuk hasil yang terburuk. Dan prinsip yang ketiga adalah amor fati. Teman-teman, Epictetus pernah mengatakan kurang lebih begini. Jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kita inginkan. Sebaliknya, berharaplah yang terjadi sebagaimana mestinya. Maka itu kita akan bahagia. Perlu diketahui teman-teman, Epictetus ini adalah filsuf yang sebenarnya seorang budak. Ia mengalami disabilitas berupa kelumpuhan dan hidupnya bisa dibilang jauh dari kata sempurna. Artinya, stoikisme ini bisa diterapkan oleh siapa aja, mau yang statusnya raja atau sultan sampai budak sekalipun, spektrumnya luas banget. Ini semua tentang sudut pandang yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Sesuai dengan kapasitas dan posisi kita masing-masing. Dan melalui quotes-nya tadi, ia menyiratkan pesan untuk yuk kita cintai dan terima apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita acknowledge, bukan malah menggerutu, bukan malah protes, apalagi menyangkalnya. Contoh, misalnya kita udah bekerja di atas rata-rata, lebih banyak dari orang lain, lebih giat dari orang lain, lebih smart dari orang lain, dan lebih cepat dari orang lain. Tapi kok kayaknya pendapatan kita gitu-gitu aja ya? Kok level finansial kita nggak naik-naik ya? Kok kita nggak dapat promosi jabatan terus ya? Maka amor fati. Mungkin kalau kita naik penghasilannya 2 kali lipat, dapat promosi jabatan ke level yang lebih tinggi, atau lulus beasiswa dan kuliah di universitas yang kita impikan misalnya. Mungkin kita nggak siap, atau mungkin belum siap dengan konsekuensinya. Bisa jadi kontrol diri kita belum baik, kita jadi sombong, kita jadi boros, dan seterusnya. Manajemen waktu kita belum oke. Kita burn out dengan tanggung jawab berkuliah di universitas impian dan jalur beasiswa tadi. Atau mungkin manajerial skill kita yang belum oke. Kita akan sulit mendelegasikan pekerjaan ke orang lain saat naik posisi jadi manajer. Nah, untuk itu, instead of kita mengeluh, lebih baik kita mengakui bahwa ini yang memang seharusnya terjadi. Daripada kita terus playing victims dan making excuse, terus merasa diri adalah korban atas ketidakadilan semesta dan menjadikan itu sebagai pembenaran atas hal yang tidak kita inginkan yang terjadi pada diri kita nih, maka lebih baik kita fokus pada lantas apa yang masih bisa kita upayakan untuk memperbaiki keadaan. Bukankah ini juga yang diajarkan oleh agama? Bahwa Tuhan hanya akan menjawab doa hambanya dengan 3 hal. Pertama, langsung dikabulkan karena kita memang mampu dan layak mendapatkannya. Yang kedua, ditunda dulu sampai kita mampu dan kita layak. Dan yang ketiga, diganti dengan yang sesuai dengan kapasitas kita. Sekali lagi, it focuses on what we can control, not out of our control. Ini akan membuat kita jauh lebih sehat secara fisik dan psikis. Jauh membuat kita bertumbuh dan membuat kita menjadi siap dengan apapun yang terjadi ke depan. Nah, teman-teman, itu dia 3 prinsip yang bisa saya bagikan tentang stoikisme. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang punya masalah dengan overthinking, perfectionism, atau mungkin competitiveness yang berlebihan. Kalau teman-teman juga sudah menerapkan prinsip stoikisme dan menjadi stoik, please share di kolom komen bagaimana perubahan yang teman-teman alami. Thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.